Halo guys, selamat datang. Terima kasih telah klik video ini. Di video ini, Ane akan menceritakan sebuah alur cerita dari film Filipina yang berjudul Kaliwan, yang dirilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang seorang wanita pekerja spa cantik yang diperebutkan beberapa pria demi mendapatkan wanita cantik tersebut. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasannya. Konten ini berisikan spoiler, jadi buat kalian yang belum menontonnya, Ane saranin agar kalian menontonnya secara full. So, langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Bogi yang bekerja sebagai security di sebuah gudang. Lalu sebelum Bogi berganti shift, Monica sang kekasih memberitahukannya bahwa dia sedang tidak enak badan. Kemudian tak berselang lama teman Bogi pun datang untuk melakukan pergantian shift sehingga ia berkesempatan untuk mengunjungi Monica di tempat kosnya. Sebelum Bogi pergi ke rumah kekasihnya, ia terlebih dahulu pulang ke rumah untuk sekedar meminta izin kepada ibunya bahwa ia akan mengunjungi Monica kekasihnya yang sedang kurang sehat di tempat kosnya. Sang ibu pun lalu mengirimkan beberapa buah untuk Monica sang calon menantu. Tetapi sebelum Bogi sampai di tempat sang kekasih, ternyata Monica lebih dulu diapelin oleh seorang pria bernama Raji bersama teman-teman kos Monica. Di sini Raji merupakan adik dari pimpinan sebuah ormas berpengaruh ini, kemudian menawari Monica dan teman-temannya sebuah pekerjaan yang gajinya cukup lumayan besar. Lalu Monica yang dulu pekerjaannya hanya bergaji pas-pasan di sebuah spa langsung senang dan bahagia karena nantinya ia akan dapat memenuhi sebuah kebutuhan adik-adiknya yang telah lama menjadi yatim piatu. Lalu di saat Raji mengajak Monica dan teman-temannya untuk merayakan kesepakatan itu, Monica malah mendapatkan telepon dari bosnya yang marah-marah, di mana Monica tidak masuk kerja tanpa izin ke bosnya terlebih dahulu. Kemudian Raji yang melihat peluang emas itu lalu mengajak Monica untuk berahem-ahem. Awalnya Monica ini menolak, namun demi mendapatkan pekerjaan dari Raji, ia pun akhirnya membiarkan Raji untuk berahem-ahem ria. Sayangnya di saat Raji sedang melakukan ahem-ahem di kamarnya Monica, Bogi tak sengaja melihat aksi mereka dari jendela yang akhirnya membuat Bogi meneteskan air mata bercampur rasa sakit hati. Kemudian Bogi yang sudah emosi dan hilang akal sehatnya lalu mengambil batu dan memukul Raji hingga tak sadarkan diri. Melihat Raji yang sudah tak sadarkan diri, Bogi pun langsung kabur melarikan diri dan bergegas pulang pergi ke rumahnya. Di sana ia lalu curhat kepada ibunya tentang kejadian tersebut. Kemudian ibunya yang takut jika anaknya nantinya terkena masalah hingga masuk penjara, langsung mengajak Bogi untuk menemui Marlon pamannya, yang dimana pamannya sendiri merupakan bos mafia yang juga kebetulan punya jabatan di kantor polisi. Setelah sang paman yang bernama Marlon ini tahu inti permasalahan dari Bogi, ia pun langsung bergegas mengajak keponakannya itu pergi untuk tinggal sementara waktu di rumah anak buahnya yang bernama TJ. Setelah menceritakan semuanya kepada TJ dan mengizinkannya tinggal di sana, Marlon lalu bergegas mencari informasi melalui anak buahnya mengenai siapa saja korban dan para saksi serta pembuatan laporan akibat dari perbuatan keponakannya itu di kantor polisi. TJ memeriksa keadaan Raji di rumah sakit dan ternyata Raji masih sekarat di rumah sakit serta belum sadarkan diri. Sementara Bogi yang kini sudah bersembunyi di tempat rumah TJ dapat perhatian khusus dari Patty yang merupakan adik kandungnya dari TJ. Rupanya TJ selama ini mengurung Patty adik kandungnya di kamar hanya untuk dijadikan sebagai pemuas nafsu. Di sini Patty pun curhat kepada Bogi di mana dia dan TJ sudah lama ditinggalkan oleh kedua orang tua mereka. Lalu di tengah-tengah curhatannya kepada Bogi, Patty malah terangsang sampai melepaskan pakaiannya. Hal itu membuat Bogi dan Patty akhirnya terbawa suasana hingga bermantap-mantap di kamar. Sementara di sisi lain, ayahnya Raji juga masih sangat emosi. Meskipun telah membuat laporan kepada pihak kepolisian, bahkan ia menyuruh seluruh anak buahnya untuk mencari tahu siapa pelaku yang berani melukai Raji, anak kesayangannya itu.
Sesudah mendapatkan laporan, pihak kepolisian langsung bergegas untuk melakukan penyelidikan dengan memanggil dan menginterogasi para saksi saat terjadi pemukulan tersebut. Kebetulan kedua teman Monica saat itu telah tertidur pulas karena kebanyakan minum sehingga mereka pun tidak begitu tahu tentang peristiwa tersebut. Mau tidak mau, Monica pun akhirnya jujur dan mengatakan jika pelaku yang melukai Raji ialah Bogi, kekasihnya sendiri. Lalu ayah Raji yang tahu jika Bogilah yang membuat anak tercintanya sekarat kemudian memutuskan kakak Raji serta anak buahnya agar bergegas memburu Bogi dengan terlebih dahulu pergi ke kos-kosannya Monica untuk mencari tahu di mana alamat tinggal Bogi. Tiba di tempat tinggal Bogi, kakak Raji itu pun berpura-pura belanja di sana agar ia bisa berkomunikasi dengan ibunya Bogi. Sementara itu, Monica yang gelisah karena terseret ke dalam masalah hingga terancam, akhirnya meluapkan emosinya kepada kedua temannya karena mereka berdualah biang dari awal permasalahan tersebut, yang dimana mereka telah membawa Raji ke tempat kos Monica. Mengetahui laporan dari keluarga Raji yang sudah berlangsung ke tahap penyidikan, Marlon pun menganjurkan agar Bogi datang menemui Monica untuk memujuknya dan mencabut semua pernyataan yang telah dia katakan kepada pihak kepolisian. Dengan begitu, tanpa barang bukti kuat serta saksi, kemungkinan Bogi di penjara pun sangat kecil dan mungkin nantinya akan bebas dari segala tuntutan. Tapi sayangnya Monica malah menolak permintaan dari Bogi. Hal itulah malah membuat mereka menjadi bertengkar hebat. Kemudian Marlon yang mengetahui akan hal itu terpaksa menurunkan TJ anak buahnya untuk membunuh Monica agar tidak menjadi saksi kunci di persidangan nanti. Lalu Bogi yang mendapatkan kabar dari pamannya mengenai niat TJ yang akan menghabisi Monica akhirnya bergegas balik untuk menyelamatkan wanita yang ia sayangi tersebut. Akan tetapi itu semua sudah terlambat, karena Monica ini telah meninggal akibat luka tembak yang dilakukan oleh TJ. Bogi pun yang tidak terima lalu menyerang TJ dan melumpuhkannya. Kemudian setelah berhasil mengalahkan TJ, Bogi yang masih berada di kosan itu lalu berusaha menyadarkan Monica. Akan tetapi sayangnya Monica sudah tidak terselamatkan lagi. Dan tiba-tiba dari arah belakang abangnya Raji datang dan langsung membawa Bogi ke suatu tempat untuk membalaskan dendam adiknya itu dengan menyiksa Bogi hingga meninggal. Setelah kakak Raji dan beberapa anak buahnya selesai menyiksa Bogi, mereka pun dengan keji menjatuhkan jasad Bogi di depan rumahnya. Sementara di sisi lain, Raji yang telah siuman dan keadaannya sudah membaik akhirnya diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit. Lalu Marlon sang paman yang tidak terima dengan kepergian ponakannya itu secara tragis kemudian mengumpulkan beberapa anak buahnya untuk segera menuntut balas atas kematian Bogi. Di tengah-tengah perjalanan Raji dan keluarganya pulang dari rumah sakit, saat itulah Marlon datang untuk mencegah dan menghabisi keluarga Raji. Oke guys, sampai di sini videonya, semoga kalian paham dengan alur ceritanya. Untuk kalian yang mau cerita fullnya silahkan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih telah menonton video ini. See you di next video selanjutnya.